Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Waalaikum- Yuyun. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. dalam keadaan sehat dan baik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mansur Afandi dari mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaan Ibu untuk meluangkan waktu dalam wawancara yang singkat ini. Wawancara ini saya lakukan sebagai bagian dari penyusunan skripsi saya yang berjudul Tantangan ASEAN terhadap pelanggaran HAM di Myanmar periode 2021-2023. Izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu, yang telah saya Ya, kirimkan tadi malam. Dan wawancara ini akan berlangsung dengan santai dan tidak berlangsung lama, sekitar 15 sampai 20 menitan mungkin. oke. Mungkin bisa untuk mempersingkat waktu bisa mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya ASEAN telah merespon krisis politik dan pelanggaran HAM di Myanmar dengan menghasilkan konsensus 5 poin yang dihasilkan dalam KTT ASEAN di Jakarta pada April tahun 2021. Nah, menurut Ibu sendiri, eh, sejauh mana efektivitas dari upaya konsensus 5 poin ini, Bu? Apakah konsensus 5 poin ini dapat dikatakan sebagai langkah yang efektif dalam menangani krisis tersebut, atau gimana bisa melihat pandangan dari Ibu Yuyun? Pertama, Five Point Consensus itu adalah upaya ASEAN untuk mengatasi persoalan politik dan humanitarian, bukan pelanggaran HAM. Itu yang perlu saya tekankan di sini. Jadi ASEAN belum ada upaya untuk menangani pelanggaran HAM yang dilakukan dalam kurun waktu 2021-2023 dalam konteks kudeta. Nah, pertanyaan mengenai apakah Five Point Consensus itu efektif tergantung pelaksananya. Karena dalam melaksanakan Five Point Consensus tidak hanya dibutuhkan pihak dari ASEAN, tapi juga pihak dari Myanmar. Saat ini yang disesalkan oleh ASEAN adalah tidak adanya kepatuhan yang ditunjukkan oleh Myanmar. Sehingga kalau situasinya seperti ini, pertanyaannya apakah Myanmar yang tidak comply atau dokumennya tidak efektif? Karena keefektivitasan dokumen ini tergantung dari pelaku pelaksananya. Jadi sebetulnya eh, kalau mau nyalahin dokumen yang dianggap tidak efektif, kan dia ada sebabnya. Jadi sebetulnya yang harus disalahin adalah Myanmar yang tidak apa namanya patuh terhadap perjanjian yang sudah dibuat. Bukan salah dokumennya, nggak kedengeran. Masih mute. Saya nggak bisa dengar suara Anda. Jadi bisa saya ambil bahwasanya konsensus 5 poin ini ya hanya sekedar tuntutan doang ya Bu terhadap junta militer. Jadi tidak ada mekanisme hukum yang mengikat lah apabila junta militer ini tidak mematuhi konsensus ini, ya junta militer tidak menerima konsekuensi apapun. Memang tidak tidak pernah ada sebuah organisasi baik internasional maupun regional melakukan sanksi. Nggak punya mandat untuk melakukan itu. Apabila pun ada apa namanya, misalnya PBB membuat kesepakatan, ya nggak bisa juga memberikan sanksi. Kan posisi negara-negara itu equal. Jadi
kesepakatan dibuat untuk dipatuhi. Kalau tidak dipatuhi, ya eh, ditekan terus, tapi tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi. Kalau negara-negara individu, ya mereka silakan aja sanksi. Soalnya mereka tidak terikat pada ketentuan-ketentuan tertentu. Misalnya, karena itu bisa dilakukan secara sepihak. Misalnya seperti em, apa namanya European Union atau Amerika langsung memberikan sanksi bahwa orang itu tidak bisa masuk ke negara mereka. Bantuan ditangguhkan dan lain-lain. Namun dan di ASEAN itu tidak ada eh, mekanisme pemberian sanksi karena s- em, semangat dari kerjasama ASEAN adalah kerjasama membangun. Namun demikian, kalau kita lihat dari apa yang terjadi misalnya ya, tahun 2021 itu ada Five Point Consensus. Kemudian Myanmar tidak comply. Apa yang terjadi? ASEAN komplain tentang ketidakpatuhan Myanmar, kemudian Myanmar nggak boleh datang ke pertemuan-pertemuan strategis di ASEAN. Itu sanksinya, dalam tanda kutip. Kemudian tahun berikutnya tidak ada kepatuhan lagi, ASEAN komplain. Terus apa yang terjadi? Myanmar tidak boleh menjadi ketua ASEAN tahun 2026. Seharusnya setelah Malaysia sekarang kan ketua ASEAN tahun 2025, tahun depannya harusnya Myanmar kan alfabet apa secara alphabetical order. Tapi karena Myanmar tidak menunjukkan kepatuhannya atau keseriusannya untuk mematuhi melaksanakan Five Point Consensus, ASEAN bilang eh, kamu nggak boleh jadi ketua. Dan ini sudah dua kali sanksi sanksi dalam tanda kutip kedua kalinya untuk Myanmar tidak boleh menjadi ketua ASEAN. Sebelumnya itu tahun 2000 mungkin 2006 ya. Itu juga di, di diberikan kepada Myanmar nggak boleh jadi ketua karena terjadi pelanggaran HAM yang demikian besar. Dan baru di ASEAN itu baru Myanmar yang selalu mendapatkan perlakuan seperti ini. Negara-negara lain tidak. Karena itu Myanmar tidak menunjukkan keinginannya atau keseriusannya untuk bekerja sama dengan negara-negara anggota lainnya. Nah, saat ini eh, jadi udah dua kali eh, apa namanya kayak semacam akibat atau sanksi yang diberikan kepada ASEAN. ASEAN tidak akan menyebut ini sebagai sanksi karena dia tidak punya mekanisme untuk sanksi. Tapi dibuat seperti itu, diisolasi, tidak boleh tidak boleh ikut pertemuan-pertemuan penting kayak KTT, eh, pertemuan menteri-menteri luar negeri. Kemudian kedua, tidak boleh jadi ketua ketua ASEAN. Nah, sekarang kita apa nih eh, apa 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 ya namanya? Akibat yang akan diberikan kepada Myanmar dari ASEAN ketika tidak Myanmar tidak menunjukkan keinginannya untuk melaksanakan Five Point Consensus. Jadi eh, apa prosesnya seperti itu. Hmm. Nah, dalam dalam upaya konsensus 5 poin ini kan dalam melihat pandangan negara-negara ASEAN dalam melihat permasalahan HAM di Myanmar pasti ada banyak perbedaan pandangan ya Bu terhadap permasalahan HAM ini seperti negara-negara negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina itu kan secara konsisten menunjukkan sikap yang lebih tegas lah terhadap pelanggaran HAM di Myanmar. Nah, ini cenderung berbanding terbalik dengan negara seperti Thailand, Laos, dan Kamboja yang cenderung memilih pendekatan yang non-konfrontatif dan lebih fokus pada prinsip non-intervensi. Nah, ini yang menurut saya ini yang membuat konsensus 5 poin ini
sedikit sulit untuk tercapai karena adanya perbedaan dari pandangan negara-negara tersebut. Nah, ASEAN dalam menyikapi perbedaan pandangan dari negara tersebut itu gimana, Bu? Saya tidak melihat ada perbedaan dalam hal five point konsensus. Sudah ada. Pendekatan individual country memang ada, tapi pendekatan untuk five point konsensus tidak ada perbedaan. Kan udah kesepakatan. Hmm, Jadi five point consensus itu kan lima pilar, ada lima pilar. Pertama, cessation of violence. iya. Kedua, humanitarian. Ketiga, special envoy. Terus visit sama dialog. Lima poin nggak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaannya adalah pendekatan yang dilakukan oleh negara-negara. Misalnya Indonesia bilang kita nggak mau menutup hubungan kerjasama dengan Myanmar sampai Myanmar mau patuh. Tapi Thailand kerjasama dengan militer. Jadi secara masing-masing negara memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Tapi untuk lima poin, ya mereka sepakat. Nggak ada perbedaan. Jadi harus dibedakan. Mana five point konsensus, mana pendekatan negara. Nah, apakah pendekatan-pendekatan negara ini yang berbeda membuat kesepakatan untuk tindak lanjut menjadi sulit? Nah, itu. Tapi kalau five point consensus sendiri sudah disepakati Mas. tahun 2021. Jadi sekarang misalnya, apakah Thailand membantu Myanmar dalam hal humanitarian? Iya, semua negara ASEAN membantu dalam hal melalui center atau individu sendiri. Terus, apakah negara-negara ini mendukung dialog? Mereka mendukung dialog. Ketika Laos jadi chair, dia melakukan dialog-dialog juga. Cuma perbedaannya adalah pilihan-pilihan orang yang diajak dialog. Misalnya pada waktu Indonesia tidak hanya dialog kepada junta, tapi juga dialog kepada masyarakat sipil, membuka ruang seluas-luasnya. Laos lebih fokus kepada dialognya dengan juntanya. Terus apa namanya, sekarang Malaysia dia berusaha untuk membuka seluas mungkin sampai National Unity Government juga diajak ngomong. Nah, jadi kalau ini kan cuma pendekatan aja, tapi secara prinsip lima pilar itu semuanya dilaksanakan. Semua sepakat kok. Kalau humanitarian dilakukan melalui AHA Center. Walaupun mereka juga ngasih nih, misalnya Singapura juga ngasih duit melalui beberapa channel. Thailand karena dia bordernya secara apa memiliki em, border secara langsung dengan Myanmar, dia punya program-program khusus. Jadi kalau saya lihat sih, perbedaan pendekatan negara-negara itu tidak membuat pelaksanaan five point consensus itu tidak berjalan. Justru Myanmar lah yang membuat ini tidak berjalan. Karena pertama, cessation of violence. Siapa yang harusnya melakukan cessation of violence? Thailand, Laos. Ya enggak dong. Myanmar dong. Myanmar yang harus stop kekerasan. Bukannya Indonesia. Kan kekerasan ini bukan terjadi di Indonesia, terjadinya di dalam negeri Myanmar. Humanitarian, apa namanya, eh, ada humanitarian, bantuan humanitarian, bantuan kemanusiaan. Semua negara-negara mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk Myanmar. Terus juga apa namanya, eh, meminta Myanmar untuk membuka jalur supaya banyak bisa masuk ke beberapa negara. Jadi harus dibedain antara kesepakatan lima poin dengan siapa yang bertanggung jawab dalam kesepakatan lima poin. Karena kesepakatan lima poin itu mengatur hubungan antara ASEAN dan Myanmar. ASEAN ini ya 9 negara itu. Nah, kalau masing-masing negara punya pendekatan lain, karena ada kebutuhan. Misalnya orang-orang yang lari dari Myanmar ke Thailand. Ya Thailand harus melakukan sesuatu yang lebih dibanding Indonesia. Kan Indonesia nggak punya border sama Myanmar. Ya kita nggak ngurusin urusan-urusan border. Jadi mereka nggak lari ke Indonesia, larinya ke Thailand karena yang terdekat. Misalnya suku Chin, Kachin. Ya dia melalui hutan, terus nyebrang sungai, nyampe tuh ke Mae Sot.
Jadi Thailand melakukan apa respon-respon yang lebih banyak tentang pengungsi, tentang macam-macam karena dia punya border langsung dengan begitu juga dengan India, Cina, apa namanya Bangladesh, tapi kan mereka bukan anggota ASEAN. Jadi pada intinya ya semua negara semua negara ASEAN ya menyepakati konsensus tersebut, hanya saja pendekatannya yang berbeda ya Bu. Iya, juga misalnya Thailand bekerja mereka eh, ada pendekatan dengan junta. Tapi kan dia tidak bukan berarti dia tidak bukan berarti dia menolak five point consensus. Oke Bu, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, eh, mengenai ICHR ya Bu. Sebagai Badan HAM regional nih, ICHR kan dibentuk dengan tujuan untuk memajukan dan melindungi HAM di kawasan. Nah, namun dalam kasus Myanmar, sejauh yang saya baca dari berbagai sumber ya, ICHR tidak terlalu memainkan peran yang kuat atau bisa dibilang tidak bisa berbuat banyak lah dalam permasalahan HAM di Myanmar. Nah, menurut Ibu sendiri, sejauh mana sih ICHR ini benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberikan perlindungan HAM di kawasan? Nah, makanya tadi di awal saya bilang ASEAN Five Point Consensus itu menyiratkan respon ASEAN terhadap situasi humanitarian dan situasi politik atau krisis politik di Myanmar, bukan HAM. Dengan demikian, kita bisa lihat bahwa fungsi ICHR atau ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights itu sudah dikeluarkan dari Five Point Consensus. Kenapa saya bilang begini? Karena pertama yang di humanitarian dengan ada humanitarian ini apa namanya humanitarian action, humanitarian aid, kemudian dialog. Sebetulnya cessation of violence itu bisa dikategorikan sebagai eh, isu HAM. Tapi oleh ASEAN itu disterilkan tuh Five Point Consensus hanya menyasar pada persoalan krisis politik dan krisis kemanusiaan. Nah, ICHR pada waktu saya masih di ICHR itu kita minta dilibatkan, tapi tidak terjadi konsensus di dalam ASEAN sendiri untuk melibatkan mekanisme HAM. Walaupun kita terus minta, akhirnya yang dilakukan oleh ICHR adalah meminta pertanggungjawaban dari wakil Myanmar di Komisi HAM. Jadi setiap ICHR itu meeting 4 kali dalam setahun, 4 kali juga kita tanya ke Myanmar. Dan kita bilang kita sangat tidak, kami sangat menyesalkan terjadi pelanggaran ini, pelanggaran itu, kami menerima laporan segala macam segala macam. Jadi kita gunakan meeting-meeting di ICHR untuk mengkritik Myanmar. Kemudian ada juga forum tiap tahun dilakukan, yaitu namanya ASEAN Human Rights Dialogue. Di situ juga kita bilang ke Myanmar, negara-negara lain juga menyatakan keberatannya terhadap Myanmar atau terhadap apa yang dilakukan junta terhadap warga negaranya. Jadi sifatnya lebih pada eh, mengekspresikan ketidakbersetujuan. Jadi masih di level seperti itu. Mute. Saya tidak bisa dengar. Jadi bisa saya dapat ambil kesimpulan bahwasanya ICHR ini ya hanya sekedar lebih berperan sebagai forum diskusi dan dialog mengenai pendidikan soal HAM ya Bu, daripada sebagai penegak HAM itu sendiri. Ya enggak juga. Ngelihatnya harus lebih luas. Kalau dari misalnya cuma ngelihat situasi Myanmar, kemudian ini yang dilakukan oleh ICHR, terus kemudian conclusion, itu terlalu dangkal namanya. ICHR itu udah 15 tahun. Kalau mau membuat conclusion, ya dilihat dari awal sampai akhir. Bukannya cuma ngurusin ketika ada situ. Oh jadi karena ICHR melakukan begini ke Myanmar, oh berarti ICHR begini ya.
Nggak gitu. Masa satu kasus, satu situasi membuat konklusi 15 tahun kan nggak juga. Jadi kayak jawaban yang saya dapat dari Ibu dengan berbagai informasi yang saya cari dari berbagai sumber itu kayak kesannya itu Bu, apa berseberangan gitu. Itulah pentingnya bertanya kepada orang di dalam sistem. Hmm, Saya orang di dalam sistem. Jadi kalau yang dibaca itu kan mereka ngelihatnya dari luar. iya, Kalau orang di dalam sistem, dia punya perspektif berbeda. Karena dia melakukan, karena saya juga melakukan. Saya juga berperan, sekarang saya udah bukan I-Chair lagi ya. Tapi selama eh, saya di sana, itu kita ada proses-proses juga. Yang kemungkinan kalau pemberitaan itu kan kadang-kadang tergantung kepentingan dan kepentingannya si media. Mau ngelihatnya seperti apa. Yang dibahas juga selalu tentang non-interference principle. Padahal dengan adanya five point consensus, itu non-interference principle sudah dilanggar. Tidak pernah ada di ASEAN, karena ASEAN itu memegang apa namanya prinsip non-interference atau tidak terlibat dalam situasi negara negara lain. Meeting tanggal 24 April 2021 itu meetingnya tentang special on Myanmar. Itu udah single out Myanmar, udah melanggar eh, prinsip non-interference principle. Pada waktu tahun 2014, Thailand juga ada kudeta, ASEAN nggak melakukan seperti ini. Kenapa berbeda dengan Myanmar? Itu kan kita bisa lihat, makanya ngelihat dalam satu sisi itu, melihat ASEAN respon terhadap negara anggotanya harus dilihat secara keseluruhan juga. Apa yang membuat ASEAN memutuskan untuk intervensi Myanmar? Kasus kudeta adalah isu dalam negeri. Dia bukan isu luar negeri karena dia menyangkut dirinya. Tapi eh, implikasi dari kudeta tersebut dia spill over ke negara lain. Contoh bahwa orang jadi lari dari negaranya, cari apa suaka, jadi pengungsi. Terus terjadi penangkapan besar-besaran yang sifatnya masif. Nah, itu udah pelanggaran HAM di dalam negeri dan kemudian spill over ke negara lain. Bahkan sebelum itu terjadi, eh, hari pertama kudeta terjadi pagi pagi buta, jam 12 siang itu eh, chairman statement udah keluar mengomentari, menyatakan ketidakbersetujuan terhadap apa yang dilakukan Myanmar. Itu udah melanggar non prinsipal non interference principle. Bukan itu aja. Kemudian tanggal 24 April 2021 ada KTT khusus Myanmar. Itu saja sudah melanggar non interference principle. Udah gitu keluar five point consensus untuk hanya Myanmar. Itu udah udah melanggar non apa principle of non eh, interference. Jadi tapi semua dokumen, semua pemberitaan itu selalu bilang ini tidak terlaksana karena non interference principle. Saya nggak tahu apa yang non apa dari tidak terlaksananya five point consensus itu hubungannya dengan non interference principle. Justru adanya five point consensus itu sudah melanggar non interference principle sendiri. Artinya kita bisa lihat di sini non interference principle itu tidak tertulis di atas batu. Dia bisa saja dilanggar oleh kesepakatan negara-negara apabila mereka sepakat, apabila terjadi kesepakatan bahwa kita harus melakukan sesuatu. Jadi, gitu loh. Jadi, eh, coba dipikirkan lagi. Non-interference principle itu kan prinsip-prinsip di mana negara tidak boleh ikut campur urusan negara lain. Kemudian, apakah karena prinsip itu negara-negara kemudian tidak melaksanakan five point consensus? Yang harusnya melaksanakan five consensus kan Myanmar untuk negaranya sendiri. Apakah itu dinyatakan five point pelanggaran non interference principle? Dari perspektif Myanmar, iya.
Tapi dari perspektif ASEAN, enggak. Kalau baca statement-statementnya dari Kementerian Luar Negerinya Myanmar yang junta, dia tuh marah, nggak terima ada five point konsensus. Dia juga menggunakan argumen apa yang dilakukan ASEAN saat ini melanggar non interference principle. Nah, jadi kita bisa lihat di sini siapa yang menggunakan prinsip ini? Si diktator ini. Lantas kenapa media justru echo protesnya si diktator, bukan yang ngebelain si ASEAN? Kan kebalik. Artinya, kadang-kadang prinsip non-interference principle digunakan untuk untuk memberikan alasan ASEAN tidak melakukan apa-apa. Padahal ASEAN melakukan apa-apa. Jadi, kalau kita terus-terusan menyalahkan non-interference principle sebagai alasan kenapa ASEAN tidak melakukan apa-apa, kita on the side of diktator. Logikanya gitu kan? Karena yang menggunakan alasan non-interference principle adalah military junta. Dia dia bilang ASEAN melanggar non-interference principle karena pertama, mengadakan pertemuan KTT untuk Myanmar. Benar dia ini. Tapi kan pada dalam sisinya ASEAN, ASEAN udah melanggar prinsipnya sendiri. Dan itu dimungkinkan apabila terjadi kesepakatan antar negara-negara. Begitu juga dengan eh, menyatakan Myanmar tidak boleh ikut ke dalam meeting-meeting penting ASEAN. Itu interference banget itu. Nggak ada mekanismenya kayak gitu di ASEAN. Cari di ASEAN Charter. Ada nggak? Kalau African Union mah ada. ASEAN Charter nggak ada. Tapi itu dilakukan juga. Kenapa itu dilakukan? Karena ada five point consensus. Five point consensus itu adalah tonggak, jadi kayak semacam benchmark. Jadi gimana? Kalau kalau lu nggak ngapa-ngapain, nih akibatnya. Jadi batasannya pakai five point consensus itu dijadikan alat oleh ASEAN untuk bilang ke Myanmar, kalau lu nggak berhenti, kalau lu nggak eh, balikin demokrasi, ini akibatnya, ini akibatnya, ini akibatnya. Dari perspektif Myanmar junta, ASEAN itu mengintervensi mereka. Dari perspektif ASEAN, ini adalah sebuah disiplin. Tapi disiplin itu kan harus ada aturannya. Masa kalau misalnya di sekolah kita menghukum mahasiswa tapi nggak ada aturannya. Apa yang dilanggar? Kan harus ada aturannya dulu, baru sanksi bisa dilakukan. Nggak bisa langsung main kasih sanksi aja. Itu kan namanya main hakim sendiri itu mah. Jadi lihat di sini, apakah ada partisipasi dari prinsip non-interference di dalam kasus ini? Ada, tapi ASEAN sendirilah yang melanggar prinsip-prinsip itu, yang diprotes oleh junta. Kalau kemudian kita sebagai jurnalis, mahasiswa, scholar, nyalahin ASEAN karena non-interference principle, ini kita justru ngebelain si junta. Kita membenarkan tuduhannya junta. Gitu. Jadi eh, mungkin akan penting dilihat dulu apa yang dimaksud dengan non-interference principle. Yang dilakukan ASEAN adalah sudah melanggar. Kalau dia sudah melanggar itu, apakah kemudian non-interference principle menjadi penghambat terlaksananya konsensus, five point konsensus? Kan Tidak. jadi aneh. Iya, Oh, jadi dapat saya ambil bahwasannya prinsip non-interference ini bisa dilanggar apabila kaitannya sudah menyangkut perkara universal seperti pelanggaran HAM ya Bu. enggak, bukan itu. Bukan. Terjadi banyak pelanggaran HAM, tapi tidak terjadi intervensi. Non-interference principle itu bisa tidak di-endorse ketika terjadi kesepakatan negara-negara. Juga apabila ada kepentingan bersama. Contoh dari sisi ekonomi. Di ASEAN itu, mereka sepakat bahwa tidak ada tarif untuk beberapa barang. Jadi zero. Indomie di Jakarta sama Indomie di Bangkok harganya hampir sama.
karena itu tarifnya dikurangin. Itu kan mengintervensi aturan negara lain, aturan pajak negara lain. Itu bisa intervensi. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Apabila ada kesepakatan antar negara, maka prinsip-prinsip non-interference principle itu bisa dilanggar. Apa yang membuat mereka melanggar? Kepentingan bersama. Tadi membuat harga-harga supaya sama, sehingga kalau harganya sama, banyak orang bisa membeli. Jadi jadi barangnya laku di mana-mana, terkenal. Apabila kayak misalnya Indomie itu udah terkenal di Asia Tenggara, bahkan di Brunei dibilang eh, number one noodle in Brunei Darussalam, Indomie. Diaku-aku oleh dia. Itu karena murah, enak, dan disukai dan di sana. Nah, kalau misalnya tarifnya tinggi, maka harga Indomie, mie goreng yang paling disukai itu kebanyakan mie goreng. Mie goreng akan lebih mungkin 10 kali lipat lebih lebih tinggi. Ya ngapain beli Indomie 10 kali lebih mahal dibandingkan mie lokal biasa. Nah, jadi apabila ada political will, ada kesepakatan, ada kesamaan interest, maka non-interference principle itu secara prakteknya di ASEAN bisa dilanggar. Di politik sudah ada five point consensus. Di ekonomi untuk harga-harga tarif, pajak, pajak pendapat pajak barang-barang yang masuk itu udah hampir zero. Oke, Bu. Mungkin sebagai pertanyaan penutup ya, Bu. Menurut Ibu sendiri, langkah strategis apa yang seharusnya dilakukan ASEAN ke depannya agar mampu merespon pelanggaran HAM secara lebih konkret lah, lebih tegas, atau mungkin menurut Ibu sendiri, ASEAN saat ini udah melaksanakan apa ya, udah merespon permasalahan HAM sesuai, udah sesuai dengan tegas gitu, Bu. Yang pertama, ICER-nya harus diperkuat. Saat ini ICER itu lebih banyak mendapatkan mandat promosi dibanding mandat proteksi. Nah, langkah pertama adalah menguatkan ICER dengan memberikan dia mandat-mandat protection seperti bisa melakukan investigasi, bisa melakukan fact finding mission, bisa membuat laporan, dan yang kedua, membuat ICER itu independen. Saat ini ICER itu kurang independen. Hanya beberapa negara aja yang mengirim wakilnya yang independen. Kayak dulu, saya ini latar belakangnya NGO. Saya bukan pemerintah. Jadi ketika saya mewakili Indonesia di ICER, saya punya eh, kemandirian dalam hal pembuatan kebijakan. Walaupun saya komunikasi, karena independen itu bukan berarti kita melakukan semua sendiri. Mewakili Indonesia itu mewakili negara. Jadi saya harus komunikasi dengan banyak departemen segala macam. Tapi keputusan ada di tangan saya setelah berkonsultasi dengan departemen-departemen yang ada di pemerintahan, dengan masyarakat sipil, dengan korban. Nah, kalau negara lain itu dia ngirim orang yang masih jadi pemerintah, sehingga dia terikat. Jadi kalau bosnya bilang A, ya dia harus ngomong A. Nggak bisa dia ngomong B. Beda dengan saya. Dan kalau misalnya ada topik yang sedang didiskusikan tapi belum mendapatkan mandat dari si bos, ya dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia harus bilang, oh saya harus konsultasi dulu ke negara saya. Kalau saya enggak, saya bisa ngambil posisi sebagai Indonesia. Nah, karena tidak independen, maka kadang-kadang posisi-posisi wakil-wakil ICER itu jadi lebih pada politik, bukan HAM. Kalau HAM itu kan kita ngelihat pelanggaran HAM dilakukan oleh negara. Lah kalau mewakili negara gimana? Maksudnya mewakili pemerintahnya. Kan dia ngebelain pemerintahnya terus jadinya. Nah, jadi itu perkuat fungsi ICER dalam hal proteksi atau perlindungan. Yang kedua, menjadikan ICER itu sebagai badan HAM atau komisi HAM yang independen. Ya, mungkin itu saja sih, Bu. Sesi diskusi dan wawancara ini sudah 30 menit lebih. Dan terima kasih banyak Ibu Yuyun atas
waktu, pemikiran, dan jawaban-jawaban Ibu yang sangat berharga buat penelitian skripsi saya. Jawaban-jawaban Ibu akan sangat membantu saya dalam menyusun dan menganalisis topik skripsi saya secara lebih dalam. Ya, semoga Ibu selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas dan perjuangan Ibu sendiri dalam memperjuangkan hak asasi manusia, baik dari dalam maupun dari kawasan ASEAN. Terima kasih, Bu. Amin. Boleh. Semoga sukses. Ya.